Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma sorting data pada pemrograman PHP ya. Oke, tidak berpanjang lebar, kita akan langsung mulai pembahasannya. Algoritma sorting. Kita mulai dari pemahaman tentang sorting dan tipenya. Sorting berarti pengaturan data yang diurutkan. Seringkali data kita tidak disortir atau diurutkan, yang berarti kita membutuhkan cara tertentu untuk mengurutkannya. Biasanya penyortiran dilakukan dengan membandingkan elemen yang berbeda satu sama lain dan menghasilkan pemeringkatan tertentu. Dalam kebanyakan kasus, tanpa perbandingan, kita tidak dapat memutuskan bagian penyortirannya. Setelah perbandingan, kita juga perlu menukar elemen sehingga kita dapat menyusunnya kembali. Algoritma pengurutan yang baik memiliki karakteristik membuat jumlah perbandingan dan swapping yang minimum. Jadi karena kita dengan banyak data, kemudian ini mengurutkan, caranya adalah dengan membandingkan satu persatu. Lalu bagaimana cara membuat urutannya seminimal mungkin proses perbandingannya? Itu nanti yang paling minimal itu nanti akan dianggap yang paling baik ya. Namun ada juga jenis penyortiran berbasis non perbandingan. Nanti akan kita bahas juga, di mana tidak diperlukan perbandingan untuk mengurutkan daftar item. Kita juga akan mengeksplorasi algoritma tersebut dalam bab ini. Penyortiran dapat diklasifikasi ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis kumpulan data, arah, kompleksitas komputasi, penggunaan memori, penggunaan ruang, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa algoritma pengurutan yang akan kita eksplorasi atau akan kita bahas dalam bab ini. Yaitu nanti ada bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort, dan bucket sort ya. Kita akan memfokuskan diskusi terbatas pada daftar tadi ya. Karena daftar tersebut adalah algoritma pengurutan yang paling umum digunakan dan dapat dikelompokkan serta diklasifikasikan di bawah kriteria yang berbeda seperti pengurutan sederhana, penyortiran efisien, penyortiran distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tiap fungsi penyortiran, implementasinya, dan analisis kompleksitasnya, beserta pro dan kontranya, atau kelebihan atau kekurangannya ya. Kita mulai dari bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang paling umum digunakan di dunia pemrograman. Sebagian besar programmer mulai belajar tentang pengurutan dengan algoritma ini. Ini adalah algoritma pengurutan berbasis perbandingan yang sering disebut sebagai salah satu algoritma pengurutan yang paling tidak efisien. Nah, paling mudah tapi paling tidak efisien ya. Ini membutuhkan jumlah perbandingan yang maksimum dan rata-rata, sehingga kompleksitas kasus terburuk adalah sama. Dalam bubble sort, setiap item dari daftar dibandingkan dengan item lainnya dan ditukar jika diperlukan. Ini berlanjut terus untuk setiap item dalam daftar. Kita akan mengurutkan baik dalam urutan menaik ataupun menurut ya, maupun menurun ya. Berikut adalah algoritma semu untuk bubble sort ya. Untuk pseudocode-nya atau kode semuanya kurang lebih seperti ini ya. Ini nama metodenya, ini parameternya. Kemudian ini nilai awalnya ya, n-nya tuh range berapa panjang array yang dimasukkan ya. List of sortable item ya. Kemudian di dalamnya akan melakukan perulangan ya terhadap seluruh item yang ada ya. Kemudian ada pemeriksaan di sini perbandingan ya. Ini adalah proses swappingnya atau memindahkan posisinya. Seperti yang dapat kita lihat dari pseudocode di atas, kita menjalankan satu loop untuk memastikan bahwa kita mengulangi setiap item dari daftar. Lingkaran dalam atau itu ya perulangan yang ada di dalam tadi ya, memastikan bahwa setelah kita menunjuk suatu item, kita membandingkan item tersebut dengan item lain dalam daftar. Berdasarkan preferensi kita dapat menukar dua item. Gambar berikut menunjukkan satu iterasi untuk mengurutkan satu item dari daftar. Mari kita asumsikan kita punya daftar seperti ini ya. Untuk lintasan pertama atau iterasi pertama, untuk menyortir item pertama, langkah-langkah
berikut akan dilakukan ya. Jadi nanti dibandingkan ya. Sama membandingkan 20 dan 45. Kalau kita itu ya ascending ya. Artinya sudah urut ini ya. Kemudian bandingkan 45 dan 93 udah ascending. 93 dan 67 belum ascending. Maka yang bagian ini akan terjadi pertukaran atau exchange ya. Yang ini no exchange, yang ini exchange. Dan seterusnya nanti silakan dicek ya. Sampai seluruhnya itu dicek berulang-ulang ya. Jika kita perhatikan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kita membandingkan dua angka dan kemudian memutuskan apakah kita akan menukar atau menggeser item tersebut. Item dengan warna latar belakang menunjukkan dua item yang kita bandingkan. Seperti yang bisa kita lihat, iterasi pertama dari loop luar menyebabkan item paling atas disimpan di tempat teratas dalam daftar. Ini akan berlanjut sampai kita mengulangi setiap item dalam daftar. Selanjutnya implementasi bubble sort menggunakan PHP. Karena kita mengasumsikan nomor yang tidak disortir akan ada dalam daftar, kita dapat menggunakan array PHP untuk mewakili daftar nomor yang tidak disortir. Karena array memiliki indeks dan nilai, kita dapat memanfaatkan array untuk dengan mudah beralih melalui setiap item berdasarkan posisi dan menukarnya ke tempat yang sesuai dengan hasil perbandingan yang dilakukan. Kode akan terlihat seperti di bawah ini berdasarkan pseudocode kita ya. Jadi nanti ini parameternya ya. Kemudian ini inisiasinya dan ini perulangannya. Nah ini pengecekannya. Jadi untuk menukarnya ini seperti algoritma yang seperti di awal teman-teman belajar algoritma pemrograman ya. Kita menampung dulu ya nilai array J plus satunya. Kemudian J plus satunya diisi dengan array J-nya dan array J-nya diisi dengan array J plus satunya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kita menggunakan dua for loop untuk mengulang setiap item dan membandingkan dengan item lainnya. Pertukaran dilakukan pada baris ini, tadi sudah saya tunjukkan ya. Pertama, kita menetapkan nilai kedua ke variabel sementara yang bernama TMP ya. Kemudian kita menetapkan nilai pertama ke nilai kedua dan menetapkan kembali nilai sementara ke nilai pertama. Ini dikenal sebagai menukar dua variabel menggunakan variabel ketiga atau sementara. Kita hanya bertukar jika nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Kalau tidak, kita abaikan saja. Komentar di sisi kanan gambar menunjukkan apakah terjadi pertukaran atau tidak. Jika ingin mengurutkannya secara descending lebih besar terlebih dahulu, maka kita cukup membalik perbandingan yang kita lakukan di dalamnya tadi ya. Selanjutnya bisa kita jalankan contoh tadi ya dengan memanggil fungsinya ya, yaitu bubble sort ya, dan memberikan contoh data array seperti ini. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau teman-teman mau melihat implementasinya dalam pemrograman PHP ya nanti kurang lebih seperti ini ya bubble sortnya ya. Kemudian kalau dijalankan ya kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini ya. Oke, struktur data gelombang 2 sorting, nah ini yang bubble sort. Hasilnya kurang lebih akan sama ya. Jadi teman-teman silahkan jika ingin mempraktekannya. Kita lanjut improvisasi algoritma bubble sort, ini pengembangannya ya. Salah satu aspek terpenting dari bubble sort adalah untuk setiap iterasi di luar loop luar akan ada setidaknya satu swapping atau pertukaran ya. Jika tidak ada pertukaran, maka daftar dianggap sudah diurutkan. Kita dapat memanfaatkan peningkatan ini dalam pseudocode kita dan mendefinisikan kembali seperti berikut ya. Jadi swapnya dimulai dari false ya. Kemudian kita periksa ya apakah J sama dengan 1 untuk n-1 inklusif ya. Kemudian melakukan perbandingan. Dan ini proses swappingnya. Jika swap maka terus, jika tidak maka tidak ya. Seperti yang dapat kita lihat bahwa kita sekarang memiliki sebuah flag yang disetel untuk setiap iterasi menjadi false. Dan kita mengharapkan bahwa di dalam iterasi dalam, flag akan disetel ke true. Jika flag masih salah setelah inner loop selesai, maka kita dapat memutus loop sehingga kita dapat menandai daftar sebagai terurut. Berikut adalah implementasi dari versi algoritma yang ditingkatkan. Jadi di sini swapnya dicatat ya, itu berapa kali
dia melakukan perulangan ya. Ini ya, saat terjadi pertukaran dia akan dicatat ya melalui variabel swapped ini ya. Ini swapped true ya. Jika swappednya false, maka ini ya dia akan break, akan selesai, tidak dilakukan pertukaran lagi ya. Kemudian usulan lain ya, proposal lain adalah bahwa pada iterasi pertama item teratas ditempatkan di sebelah kanan array di loop kedua. Item teratas kedua akan berada di loop kedua setelah kanan array ya, di sebelah kanan array. Jika kita dapat memvisualisasikan bahwa setelah setiap iterasi, sel ke I telah menyimpan item yang diurutkan, tidak perlu mengunjungi indeks itu dan melakukan perbandingan. Akibatnya, kita dapat mengurangi jumlah iterasi luar dari iterasi dalam dan mengurangi perbandingan dengan margin yang baik. Berikut adalah pseudocode untuk meningkatkan peningkatan kedua ya. Jadi nanti yang keduanya di sini ini ya, menghentikan perulangan kalau memang itu sudah tidak diperlukan ya. Kurang lebih nanti seperti itu ya, teman-teman bisa dilihat. Kemudian implementasinya di sini ya. Jika swapped isinya false, maka dia juga berhenti. Jika kita melihat inner loop pada kode di atas, satu-satunya perbedaan adalah bahwa $J lebih kecil dari len dikurangi $I min 1 ya. Bagian lain sama dengan perbaikan pertama ya. Jadi pada dasarnya untuk daftar data ini ya, kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa setelah iterasi pertama angka 97 teratas tidak akan dipertimbangkan untuk perbandingan iterasi kedua ya. Hal pertama berlaku untuk 93 yang tidak akan dipertimbangkan untuk iterasi ketiga seperti gambar berikut ya. Dengan seperti ini. Is not considered for a second iteration. Jadi nanti 97 karena sudah paling tinggi ya, maka tidak dilakukan lagi perbandingan lagi ya. 93 juga seperti. Jika kita melihat gambar sebelumnya, pertanyaan langsung yang muncul di benak kita adalah, bukankah 92 sudah diurutkan? Apakah kita perlu membandingkan lagi semua angka dan menandai bahwa 92 sudah diurutkan pada tepatnya? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang valid, artinya kita bisa tahu di posisi mana kita melakukan swap terakhir di inner loop. Setelah itu array sudah diurutkan ya. Jadi kita dapat menetapkan batas untuk loop berikutnya dan sampai saat itu ya, dan hanya membandingkan sampai batas yang kita tetapkan. Nah, ini kurang lebih nanti seperti ini, belum rapi ya. Bound for swap bound if for bound Di sini kita mengatur batas setelah menyelesaikan setiap inner loop dan memastikan kita tidak mengulangi yang tidak perlu ya. Berikut adalah kode PHP yang sebenarnya berdasarkan pseudocode sebelumnya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Teman-teman untuk bagian ini nanti bisa coba dipraktekkan sendiri, eksplorasi ya. Kemudian hasilnya seperti apa.
Langsung ditampilkan outputnya ya. Kita telah melihat variasi yang berbeda dari implementasi bubble sort ya. Tadi sudah dimodifikasi dengan berbagai cara ya. Tetapi hasilnya selalu sama ya. Jika ini masalahnya, lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa peningkatan kita benar-benar berdampak pada algoritma ya. Berikut adalah beberapa statistik tentang jumlah perbandingan untuk keempat implementasi dengan daftar data yang sama ya. Nah, jadi untuk regulernya 90 perbandingan ya. Untuk yang peningkatan pertama cuma 63, yang ketiga cuma 42, yang terakhir menjadi 38. Jadi hasilnya lebih tinggi ya. Jadi teman-teman bisa coba dilakukan pembuktian-pembuktian tersendiri dengan angka yang berbeda atau dengan modifikasi-modifikasi yang berbeda lagi ya. Seperti yang kita lihat ya, kita telah mengurangi jumlah perbandingan dari 90 menjadi 38 ya. Dengan improvisasi kita. Jadi kita tentu saja dapat meningkatkan algoritma dengan beberapa perbaikan untuk mengurangi jumlah perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya selection sort ya. Selection sort adalah algoritma pengurutan berbasis perbandingan lainnya yang terlihat mirip dengan bubble sort. Perbedaan terbesar adalah bahwa dibutuhkan lebih sedikit swapping daripada bubble sort. Dalam pengurutan pemilihan ya atau selection sort. Pertama-tama kita menemukan item minimum atau maksimum dari array dan menempatkannya ke tempat pertama. Jika kita mengurutkan dalam urutan menurun, maka kita akan mengambil nilai maksimum dari array. Untuk urutan naik, kita akan mengambil nilai minimum dari array yang dimasukkan. Pada iterasi kedua, kita akan menemukan nilai maksimum dan minimum kedua terbesar dari array dan menempatkannya ke tempat kedua. Ini berlangsung terus sampai kita menempatkan setiap nomor ke posisi yang diurutkan dengan benar. Ini dikenal sebagai sortir seleksi atau selection sort ya. Pseudocode-nya kurang lebih akan seperti berikut ya. Nah, jika min-nya tidak I, maka dia akan swapping ini. Oke, kalau kita lihat algoritma sebelumnya tadi ya, kita dapat melihat bahwa setelah iterasi satu loop di loop luar, item minimum pertama disimpan di posisi 1. Setelah iterasi pertama, kita memilih item pertama dan kemudian menemukan nilai minimum dari item yang tersisa. Dari 2 hingga N ya. Kita berasumsi bahwa item pertama adalah nilai minimum. Jika kita menemukan nilai minimum lain, kita akan menandai posisinya sampai kita memindai daftar yang tersisa dan menemukan nilai minimum baru. Jika tidak ditemukan nilai minimum, maka asumsi kita benar dan itu memang nilai minimum. Berikut adalah gambar yang mengilustrasikan array ini ya, selama 2 langkah pertama dalam pengurutan atau dalam selection sort ya. Oke, kondisi data pertama seperti ini ya. Pada looping pertama ya, dia akan memeriksa ini ya. Kemudian berikutnya seperti ini ya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar sebelumnya, kita mulai dengan item pertama dalam daftar yaitu 20 ya. Kemudian kita menemukan nilai minimum dari sisa array yaitu 10. Nanti dia menemukan 10 ini ya. Di akhir iterasi pertama, kita baru saja menukar nilai dari 2 tempat ditandai dengan panah ya. Oke, ya. Nah, jadi ini nilai minimumnya ini ya. Kemudian end of loop-nya ininya dipindah ke sini dan 20-nya dipindah ke sini.
Akibatnya pada akhir iterasi pertama, kita memiliki nilai minimum dari array yang disimpan di tempat pertama. Kemudian kita menunjuk ke item berikutnya yaitu 45 dan mulai mencari item terkecil berikutnya dibandingkan dengan 45 dari sisi kanan posisinya. Kita menemukan angka 20 ya dari item yang tersisa seperti yang ditunjukkan oleh kedua panah. Di akhir iterasi kedua, kita hanya menukar nomor posisi kedua ke yang terkecil yang baru ditemukan dari sisa daftar ya, bukan yang pernah diurutkan tadi ya. Ini berlanjut terus hingga elemen terakhir dan di akhir proses kita memiliki daftar array yang diurutkan. Sekarang ubah pseudocode menjadi kode ya, jadi ya kira-kira sama ya kodenya ya. Seperti yang kita lihat ya, ini adalah cara yang paling sederhana untuk mengurutkan array dalam urutan menaik ya. Jadi algoritmanya tapi bacanya agak sulit ya. Cuma prosesnya lebih sederhana, nanti bisa mengurangi jumlah perbandingan ya. Jika kita ingin melakukan urutan menurun, kita hanya perlu mengubah perbandingan array J lebih kecil daripada array minimum menjadi array J lebih besar daripada array minimum dan mengganti min menjadi max. Oke, kurang lebih nanti untuk implementasinya teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Berikutnya insertion sort ya. Jauh ini kita telah melihat dua algoritma pengurutan berbasis perbandingan. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi perbandingan pengurutan lain yang agak lebih efisien ya. Dibandingkan dengan dua algoritma sebelumnya. Kita akan membahas tentang teknik penyisipan. Teknik ini memiliki implementasi paling sederhana dibandingkan dengan dua algoritma pengurutan lainnya yang baru saja kita pelajari. Jika jumlah item lebih kecil, insertion sort berfungsi lebih baik daripada bubble sort dan selection sort. Namun jika kumpulan datanya besar, maka menjadi tidak efisien seperti bubble sort. Karena swapping hampir linear untuk insertion sort ya, disarankan agar kita menggunakan jenis penyisipan atau insertion ya, alih-alih jenis bubble dan jenis selection ya. Seperti namanya, insertion sort bekerja berdasarkan prinsip memasukkan nomor ke tempat yang benar di sisi kiri. Itu dimulai dari item kedua dari array dan memeriksa apakah item yang tersisa lebih kecil dari nilai saat ini atau tidak. Jika demikian, ia menggeser, jika lebih kecil ya, ia menggeser item dan menyimpan item yang lebih kecil di posisi yang benar. Kemudian pindah ke item berikutnya dan prinsip yang sama berlanjut hingga array sepenuhnya diurutkan. Pseudocode-nya kurang lebih akan tampak seperti ini ya, insertion sort ya, for i to n inclusive do ya. K a i j-nya i-1 ya. While j lebih besar dari 0 dan j-nya lebih besar aj-nya lebih besar dari k ya, maka dia akan j-nya akan dilakukan decremental ya, kemudian AJ plus satunya akan diisi dengan AJ ya. Kemudian AJ plus satunya diisi dengan K. Jika kita menggunakan contoh daftar nomor sebelumnya yang digunakan untuk bubble sort dan selection sort, maka kita akan memiliki skenario berikut di mana kita harus melakukan insertion sort. Elemen array kita adalah ini ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Mari kita mulai dengan item kedua yaitu 45. Sekarang kita akan mulai dari item pertama di sebelah kiri 45 dan bergerak ke awal array untuk melihat apakah ada nilai yang lebih besar daripada 45 di sebelah kiri. Karena hanya ada 20, tidak diperlukan penyisipan karena item sejauh ini diurutkan hingga elemen kedua yaitu 2045 ya. Selanjutnya kita memindah pointer ke 93 dan itu dimulai lagi membandingkan kiri array dimulai dari 45 dan mencari jika nilainya lebih besar. Karena 45 tidak lebih besar dari 93 maka berhenti di situ. Dan seperti sebelumnya kita menyimpulkan bahwa dua item pertama sudah diurutkan. Selanjutnya kita memiliki item pertama, tiga item pertama yaitu ini ya, yang diurutkan. Selanjutnya kita memiliki 67. Nah 67 ini kita baru mulai ya. Kita mulai lagi dengan membandingkan dari kiri angka. Angka pertama di sebelah kiri adalah 93 yang lebih besar sehingga harus dipindah ke satu tempat ya.
Kita pindah 93 ke posisi yang dipegang oleh 67. Kemudian kita pindah ke item berikutnya di sebelah kirinya yaitu 45. 45 lebih kecil dari 67 dan tidak diperlukan perbandingan lebih lanjut, maka selesai ya. Sekarang kita akan memasukkan 67 pada posisi yang dipegang oleh 93 dan 93 harus dipindah ke 67. Ini berlanjut sampai array sepenuhnya diurutkan. Nah, di bawah ini adalah ilustrasinya, gambarnya ya. Ini inisiasinya, ini tidak ada insertion, tidak ada insertion. Nah, ini insertion yang pertama ya. Kemudian tidak ada 52 smaller is inserted before 67 ya, sehingga nanti dilakukan juga. Oke, ini penjelasannya ya. Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Kita lanjut ke berikutnya saja ya. Kita akan menerapkan jenis penyisipan dengan cara yang mirip dengan dua jenis lainnya, tetapi dengan perbedaan yang halus. Kali ini kita akan melewatkan array sebagai referensi. Dengan demikian, kita tidak akan memerlukan nilai kembalian dari fungsi tersebut. Kita juga bisa meneruskan argumen dengan nilai dan mengembalikan array di akhir fungsi jika kita mau. Nah, berikut adalah kodenya ya. Insertion sort, ya kurang lebih nanti seperti ini ya. Array parameter diteruskan ke fungsi dengan referensi ARR ya. Dengan demikian array asli bukan salinannya ya, akan dimodifikasi secara langsung. Nah, ini menggunakan variable by reference ya. Selanjutnya kita akan menjalankan kode dan memeriksa hasilnya. Untuk ini kita harus menjalankan kode seperti ini ya. Nah, untuk insertion sort ya kurang lebih nanti implementasinya akan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau kita jalankan hasilnya sama ya, cuma nanti timingnya berbeda. Itu yang saya tunjukkan hanya contoh fungsionalnya saja. Teman-teman nanti akan ini ya, baiknya ya bisa mencoba dengan data yang lebih besar ya, nanti performanya seperti apa. Ini akan menghasilkan output yang sama yang kita miliki dalam dua teknik sorting sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kita tidak mengharapkan array kembalian dari fungsi dan tidak menyimpannya dalam variabel baru ya. Berikutnya teknik divide and conquer untuk sorting. Jauh ini kita telah membahas opsi penyortiran dengan daftar nomor lengkap ya. Akibatnya kita memiliki daftar angka yang besar untuk dibandingkan setiap saat. Ini bisa diselesaikan jika kita entah bagaimana bisa membuat daftarnya lebih kecil ya. Metode divide and conquer bisa sangat membantu kita. Dengan metode ini kita akan membagi masalah menjadi dua atau lebih submasalah atau himpunan dan kemudian memecahkan masalah yang lebih kecil sebelum menggabungkan semua hasil dari submasalah tersebut untuk mendapatkan hasil akhir. Inilah yang dikenal sebagai divide and conquer. Nah, metode ini dapat memungkinkan kita untuk memecahkan masalah penyortiran secara efisien dan mengurangi kompleksitas algoritma. Dua dari algoritma pengurutan yang paling populer adalah pengurutan gabungan atau merge and sort ya. Merge sort dan pengurutan cepat atau quick sort ya. Keduanya ini menerapkan algoritma divide and conquer untuk mengurutkan daftar item dan karenanya mereka dianggap sebagai algoritma pengurutan terbaik ya. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi kedua algoritma ini pada bagian berikutnya ya. Yang pertama merge sort ya. Seperti yang telah kita bahas tadi bahwa merge sort ini menerapkan pendekatan divide and conquer untuk memecahkan masalah penyortiran. Kita perlu menemukan dua proses untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah membagi masalah yang ditetapkan menjadi masalah yang cukup kecil untuk dipecahkan dengan mudah dan kemudian menggabungkan hasil tersebut.
kita akan menerapkan pendekatan rekursif di sini untuk bagian divide and conquer. Nah, gambar berikut menunjukkan bagaimana mengambil pendekatan divide and conquer-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh data yang sama untuk menjelaskan bagian divide and conquer ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Datanya akan kita bagi-bagi seperti ini ya. Nah, kemudian setelah selesai akan di merge atau akan digabungkan lagi ya. Berdasarkan gambar sebelumnya ya. Kita sekarang dapat mulai menyiapkan pseudocode kita yang akan memiliki dua bagian ya. Dua bagian divide and conquer ya. Nah, pseudocode-nya kurang lebih nanti seperti inilah. Bagi dua ya. Oke, nah, tapi di sini ada dua ya, yaitu pertama memecah, yang kedua nanti menggabung ya. Jadi teman-teman akan lihat ya. Bagian pertama pseudocode kita menunjukkan proses pembagian ya atau pemecahan ya. Kita membagi array item hingga menjadi ukuran satu. Kemudian kita mulai menggabungkan hasil menggunakan fungsi merge. Dalam fungsi gabungan atau merge ya, kita memiliki array untuk menyimpan hasil gabungan ya. Karena itu merge sort sebenarnya memiliki lebih banyak kompleksitas ruang daripada algoritma lain yang telah kita pelajari sejauh ini. Ini asumsinya prosesnya lebih cepat tapi nanti akan memakan memori lebih besar ya. Untuk implementasinya, pertama-tama kita akan menulis bagian pembagian atau divide ini ya. Diikuti dengan bagian gabungan atau merge ya. Istilahnya conquer ya. PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membagi array. Kita akan menggunakan fungsi array slide ya. Array slice untuk melakukan pemisahan. Berikut adalah kode untuk melakukan ini ya. Oke, merge sort seperti ini ya. Kemudian ini dibagi dua ya, length-nya ya. Count length-nya dibagi dua, dan nanti dia akan mendapatkan di sini ya. Dia akan mengembalikan array-nya, kemudian left-nya diisi dengan merge source-nya ya. Slash 0 mid-nya. Nah, ini dia mendapatkan nilai mid-nya di sini. Dipecah berdasarkan nilai tengahnya ini. Jadi 0 sampai mid. Kemudian left-nya seperti ini, right-nya dipecah ya dari array ini ya dengan nilai mid-nya ya, paruhnya ya. Seperti yang dapat kita lihat dari kode ya, kita membagi array secara rekursif hingga ukuran array menjadi satu. Ketika ukuran array adalah satu, kita mulai menggabungkan ke belakang seperti gambar terakhir. Berikut adalah kode untuk fungsi merge yang akan mengambil dua array dan menggabungkannya menjadi satu sesuai dengan pseudocode kita ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Modifikasi kode selesai karena kita telah menggabungkan dua array yang disediakan dan mengembalikan hasil gabungan ke fungsi merge sort. Kita baru saja memecahkan masalah secara rekursif. Jika kita menjalankan kode berikut, kita akan memiliki daftar item dalam urutan menaik ya. Berikutnya quick sort ya. Nah, quick sort nanti langsung ke contoh saja ya. Ini prosedurnya ya. Pseudocode-nya ya. Kemudian quick sort-nya seperti ini ya. Kita menggunakan item pertama sebagai elemen pivot ya. Kita juga bisa memilih item terakhir atau mengambil median untuk memilih elemen pivot. Sekarang mari kita implementasikan algoritma menggunakan PHP ya. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada pseudocode ya, kita akan memiliki dua fungsi untuk mengimplementasikan quicksort. Satu fungsi untuk melakukan quicksort itu sendiri dan yang lainnya untuk partisi. Berikut adalah implementasi untuk melakukan quicksort ya. Oke. Implementasinya kurang lebih seperti ini ya. Cukup sederhana sih ya.
Selanjutnya implementasi untuk partisi nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kemudian penggunaan fungsinya nanti seperti ini. Bisa. Jika kita lihat secara visual akan terlihat ilustrasi pivot dan pengurutan pada partisi. Kita dapat melihat gambar di bawah ini. Untuk kesederhanaannya hanya ditunjukkan langkah-langkah di mana pertukaran terjadi. Inisialnya jika 20 is the first pivot ya, since karena 20 lebih kecil dari 10 lebih kecil dari 20, maka dia akan ditukar ya. Selama 10 lebih kecil dari 20, they will swap. Tapi enggak ya, ini kalau ini ya. Jadi kalau enggak ya enggak ya. Kurang lebih nanti seperti itulah. So they will swap. Bila 3 lebih kecil dari 88, enggak ya, maka ini di swap. Ini pengurutan menaik ini berarti ya. Oke, kurang lebih untuk quick sort seperti itu ya. Selanjutnya bucket sort ya. Jenis bucket juga dikenal sebagai pengurutan bin. Bucket sort ini adalah sistem penyortiran distribusi di mana elemen array ditempatkan di bucket yang berbeda. Tiap bucket kemudian diurutkan satu persatu dengan algoritma pengurutan lain atau dengan menerapkan pengurutan bucket rekursif. Implementasinya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Ini fungsinya, inisiasinya. Oke, kurang lebih bucket nanti seperti itu ya. Kemudian berikutnya fungsi sorting built-in ya. Jadi PHP memiliki perpustakaan kaya fungsi yang telah ditentukan dan itu juga mencakup fungsi penyortiran yang berbeda. Ini memiliki fungsi yang berbeda untuk pengurutan daftar item dalam array baik berdasarkan nilai atau kunci atau indeks. Kita juga dapat menyimpan asosiasi nilai array dengan kunci masing-masing ya saat melakukan penyortiran. Fungsi penting lainnya dari PHP adalah fungsi bawaan untuk menyortir array multidimensi.
Sebenarnya di array itu sudah banyak fungsi-fungsi bawaan ya. Tadi yang sudah kita bahas itu ya itu pemahaman konseptualnya ya. Jadi ada sort, r sort, a sort, ar sort ya dan seterusnya. Ini bahkan sudah kita bahas saat kita membahas mengenai array ya, k sort ya dan seterusnya ini ya. Oh ya. Nah, nanti untuk beberapa fungsi ini ya, seperti sort, r sort dan sampai ar sort ini ya. Nanti ada flagnya atau bendera penyortiran ya. Nanti ada sort reguler ya. Maksudnya nanti waktu manggil fungsi itu bisa ada parameternya. Reguler itu nanti akan membandingkan item sebagaimana adanya, tidak ubah jenis ya. Kemudian sort numerik akan membandingkan item secara numerikal. Kemudian sort string akan membandingkan item secara string. Kemudian sort local string akan membandingkan item sebagai string berdasarkan lokal saat ini ya. Kemudian sort natural ini nanti akan membandingkan item sebagai string menggunakan natural ordering ya. Oke, saya kira kurang lebih yang kita bahas kali ini seperti itu. Silakan dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ya.